bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Bapa, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hati. Engkau tidak pernah terlambat memberi pertolongan bagi kami Bapa. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati yes amen perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya izinkan pribadi lepas pribadi, buka lebar hatimu selebar-lebarnya. Berikan hatimu yang paling lembut kepada Tuhan. Saya kasih waktu 1-2 menit, silakan saudara. Nyanyikan dengan alunan yang keluar dari lubuk hati saudara. Karena anugerah itu besar. Anugerah Yesus itu besar, berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi ini lagu dengan lembut saudara. Bersamamu Bapa, Ketika engkau bersama Yesus, ku melewati segala apapun, perkenananmu yang
teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Yesus pasti memberi pertolongan buat saudara dan saya. Anugerahmu besar melimpah. Haleluya. Bersamamu Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teduhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur pada pertengahan ibadah pada siang ini Tuhan. Ada sedikit tantangan, ada sedikit kendala. Tetapi kami boleh merasakan Allah hadir di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami naikkan, pasti ada yang menyentuh hati-Mu Tuhan. Pasti ada yang menyukakan hati-Mu ya Yesus. Yes, amin. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami membuka hati kami yang paling dalam, yang selebar-lebarnya, sehingga puas Engkau memberikan taburan benih firman-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu. Kau kuduskan dan sucikan lidah bibir hamba-Mu, seluruh kehidupan jasmani hamba-Mu. Amin. Untuk bisa menyampaikan pesan-pesan hati-Mu. Yes. Dan boleh menjadi satu terobosan yang baru dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. BSI di tempat ini ya Bapa. Amin. Sekali lagi kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu maupun jemaat yang menerima benih firman-Mu Tuhan. Amin. Berikan roh pengertian supaya kami boleh mengertikan firman-Mu dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Amin. Kami siap diberkati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan kita katakan amin, 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 amin. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Colek kanan kiri saudara. Aku sangat bangga punya saudara seperti engkau ya. Sebelumnya saya minta maaf mungkin yang online agak
sedikit mundur karena ada pemadaman listrik. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu kendala sedikit, kita tidak bisa mematahkan semangat kita untuk tetap memuji, menyembah Tuhan kita yang hidup. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bertanya. Kalau bisa menjawab, nanti minta Ibu Ita hadiah. Hadiahnya coklat boleh, hadiahnya apa? Apa sih penyakit atau virus yang dimiliki manusia sejak lahir hingga saat ini tidak pernah berubah? Ya, virus atau penyakit mulai dari lahir procot loh saudara, sudah ada penyakitnya. Dosa itu bukan penyakit, sudah dari sononya saudara. Ya, ini bisa dikatakan menyangkut perasaan manusia. Perasaan manusia itu mulai lahir sampai sekarang ada, terbawa terus. Apa itu? Ada enggak baby baru lahir 2-3 hari sakit hati? Enggak ada kan? Ya, ini salah satu contoh. Jadi ada satu penyakit atau satu virus yang dimulai dari lahir procot, lahir procot, itu saudara. Sampai sekarang ada. Apa namanya itu? Minta diperhatikan. Bagaimana caranya Pak? Baby, aku mau nangis. Nah, nangis sampai sekarang juga bisa nangis kan? Nah, apa maksudnya? Hari ini saya akan bicara tentang deposited. Apa itu artinya deposited? Wah, loh kok bisa Pak Pur? Bayi gak mungkin kecewa. Siapa bilang? Tak kasih tahu, tapi bukan jorok loh ya. Bukan jorok. Ya saya tahu waktu Yohan kecil, waktu Bu Ita ngasih ASI. Coba, baby itu diiming-iming sama ASI tadi. Misalkan gini, cuma di share-share gini. Share. Kamu enggak dikasih. Nangis enggak? Golei mbek nangis saudara. Golei apa? Sumbernya. Betul? Kecewa enggak? Kecewa, cuma di share-share baru gak dikain Bu Ita. Nangis saudara. Betul? Betul Pak Ibram? Pernah enggak memperhatikan begitu? Waktu nyonyanya kasih begitu. Share-share baru gak sidono, dinggati. Kira-kira kecewa enggak? Pak enggak? Oh gak ngerti Pak enggak. Saya dorong, dilulas. Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Bu Vicio nanti begitu bisa ya. Sebentar lagi. Amin? Amin yang keras ya. Jadi kecewa atau namanya kucewa tadi, dari lahir sampai sekarang masih ada. Betul apa betul? Betul kan? Ya, contohnya apa? Yang paling gamblang lah. Istri dikecewakan oleh suami. Suami mengecewakan istri. Menang istri terus gitu suami. Ya bolak-balik, betul enggak? Orang tua bisa mengecewakan anak, anak bisa mengecewakan orang tua. Coba colek kanan kiri. Orang kayak begini ini sebelahmu loh, suka mengecewakan atau dikecewakan. Coba dilihat. Ya, saya minta jangan suka Dulit kanan kiri. Mulai hari ini tidak boleh mengecewakan. Ya. Apa sih penyebab kekecewaan itu, Bapak Ibu? Banyak, betul Pak Abdul. Apa salah satunya? Penyebab kekecewaan. Sip, antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan Pak Abraham, besok saya punya superjet pribadi. Boleh kan harapan? Tapi ketika belum terjadi, belum menjadi kenyataan, Pak Abraham tidak pernah kecewa. Betul? Wah, luar biasa. Kalau saya masih ada kecewanya. Kapan tekone? Kan enggak begitu Bapak Ibu ya. Penyebab kekecewaan biasanya kegagalan. Betul apa betul? Baik si Koko Wilson sekolah
namanya sekolah, kita juga namanya kerja. Pernah gak kita menghadapi kegagalan? Sering. Ya, kita manusia di dunia ini banyak masalah. Karena banyak masalah, juga banyak kegagalan. Tapi kita di dalam nama Yesus percaya kegagalan tidak ada, kemenangan yang menjadi milik saudara dan saya. Tepuk tangan buat Yesus, kita dahsyat. Ya, kita dibuat menjadi lebih dari pada pemenang. Penyebab kekecewaan, kegagalan. Apakah itu kegagalan usaha saudara, studi saudara, pekerjaan saudara, hubungan saudara dengan teman, sahabat, saudara, kandung, dan sebagainya. Namanya kegagalan itu mengucewakan. Tahu, saking kecewanya, jadi ngomongnya mengucewakan. Begitu saudara, sangat mengecewakan. Tadi yang sudah disebutkan, keinginan yang tidak terwujud, harapan yang tidak tergenapi. Ya toh? Janji-janji yang tidak dipenuhi itu membuat kecewa. Saya berusaha sama Bu Ita, kalau janji sama anak saya, kalau saya nggak bisa nempati, saya sudah komitmen sama Bu Ita, ojo pernah ngasih janji kepada anak. Yang betul itu kita ngomong diusahakan. Namanya diusahakan kan bisa gagal. Supaya mereka tidak kecewa, tidak kecewa. Tapi kalau ngomong, nah Yohan nanti kalau kamu sudah jadi juara 1, tak beli no ini. Loh, namanya tak beli no ini kan sebuah janji. Tetapi ketika Yohan sudah mencapai apa yang saya inginkan, misalkan jadi juara kelas, tetapi saya nggak bisa memberi kepada Yohan, Yohan akan kecewa. Dan itu kekecewaan biasanya itu sampai njangget, njangget. Njangget itu apa ya bahasa Belandanya? Apa Pak Abraham? Membekas ya, terus dieling-eling. Saya punya teman, dikecewakan oleh temannya, ngomong gini, tak eling-eling yo, sampai mati. Loh, itu loh kadang ini hati-hati loh ya. Saudara percaya, boleh percaya, enggak ya juga enggak apa-apa. Saya dikasih pemahaman oleh papa saya. Papa saya kan dulu orang yang belum kenal Kristus. Kalau jadi enggak saya sebutkan agamanya lah. Katakanlah suka melayani tentang kematian. Papa saya ngomong begini saudara. Lihatan, kalau manggil saya, nama saya kan Ji Chowan. Kalau manggil saya, Chowan sini yo. Deloken ya. Nanti kalau ada orang datang sembayang itu begini-begini di depan terbelo atau peti, kalau baunya langsung ser gitu, bau anyit atau bau enggak enak, berarti itu musuhnya datang. Ya, itu filosofi itu betul Pak. Ya, saya juga sering begitu. Jadi sampai mancap, oh berarti kalau ada orang yang di depan terbelom tahu-tahu mau, berarti artinya apa? Artinya bahwa yang mati itu masih memendam kecewa dan kepahitan. Makanya tadi katakan sampai mati tak gowo, kan gitu loh. Jadi itulah makanya kita sebagai orang Kristen, orang percaya jangan pernah sakit hati dibawa sampai mati saudara. Itulah saudara ya. Jadi kita enggak boleh sakit hati. Kita justru apa? Bermurah hati. Kristus memberikan pengampunan. Demikian saudara dan saya. Sebesar apapun kesalahan teman saudara, apalagi satu keluarga, jangan sampai pernah dibawa sampai mati. Kita ampuni, ya, kita mengadakan satu penyelesaian dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa contoh dalam Alkitab. Seharusnya mereka kecewa banget harusnya. Tetapi dia mengambil sebuah keputusan tidak mau kecewa selamanya. Ya, nanti saudara bisa baca di kitab Ayub pasal 1 sampai habis. Ya, sampai habis. Nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca, direnungkan. Kisahnya demikian saudara. Di
Ayub pasal 1 ini dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan yang berkenan di hati Allah. Orang yang saleh itu orang yang apa saudara? Orang yang wis wapi loh saudara. Ya toh? Enggak pernah nyakiti orang, enggak pernah ngerasani orang. Kayak Mbak Yanti gini loh. Ya Mbak Yanti loh. Waduh, ngerasani enggak Mbak Yanti? Enggak gelem ngaku saudara. Ya toh? Orang saleh itu orang yang benar. Orang yang dikatakan di hadapan Allah, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang benar, orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya kalau merenungkan Ayub ini, apa ya, takut saya. Loh kok bisa ya, orang saleh kayak gitu, tahu-tahu loh setan datang, ngomong sama Allah. Ditanyai sama Allah gini, setan, dari mana aja? Kalau misalkan aku manggil gini, Nawang, tapi Nawang bukan setan loh ya. Nawang, kamu dari mana? Waduh, dengan bangganya Nawang alias setan tadi. Saya keliling dari Semarang, dari Solo, dari Magetan dan sebagainya. Lo ngapain? Lihat Pak Hari Pram. Waduh, ini lihat Pak Hari Pram ini. Ini Pak Hari Pramnya, Ayubnya misalnya. Terus si pamer ya Allahnya. Nawang lihat Pak Hari Pram ini, orangnya saleh, orangnya luar biasa. Terus si setan tadi yang namanya Nawang tadi saudara ya. Ini cuma namanya aja loh ya, namanya aja. Ngomong sama Allah begini, lah mesti ay Tuhan, lah wong pagri kok. Maksudnya disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, ya toh. Ya, dibentengi Tuhan. Coba Tuhan kasih lubang sedikit aja, aku tak masuk. Lah ini loh yang saya nggak habis pikir. Kok Tuhan ngijinno? Ini apa saudara? Setelah saya pelajari, oh ini namanya naik level ya ini loh saudara. Ya toh, orang kalau diizinkan ikut ujian itu ya tujuannya alam itu apa? Naik level, naik kelas. Coba saudara belajar terus SD kelas 2 gak pernah diuji. Ya apa? Naik? Enggak. Sing jelas ngendok saudara. Angkrem terus di situ di kelas 2 saudara. Nah dari situ diizinkan Allah, iblis mencobai Ayub sampai habisan saudara. Nah kalau menurut saudara dan saya secara daging, boleh enggak Ayub kecewa dengan Allah? Boleh enggak? Sangat boleh. Tuhan, aku loh tiap hari apa yang dilakukan anak-anakku. Anaknya Ayub berapa? 10, yang satu perempuan. Betul kan? Ya. 10 anak Ayub itu tiap hari namanya wong sugih. Ayub itu sugih loh saudara. Kaya. Dia pesta pora. Untuk menebus kesalahan anak-anaknya, Ayub ini tiap pagi dan malam mengadakan korban bakaran atau korban persembahan untuk penghapusan dosa. Sampai segitunya loh saudara. Saya renungkan, kok bisa ya Tuhan, orang sebaik kayak gini nih melalui ujian ludes semua saudara. Saya nggak bisa bayangkan dari konglomerat nomor 1 dunia, jadi konglomerat paling bawah saudara. Itu kalau nggak Ayub, kayaknya orang sudah langsung begini saudara. Betul ya Pak Arif? Stres kan? Habis loh saudara. Mungkin kalau habis hartanya mungkin masih oke lah ya Ayub. Tapi ini anak-anaknya mati semua loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub saudara? Secara daging mungkin saya juga sangat kecewa ya. Ayo kita belajar dari Ayub. Dia tidak kecewa. Ya, Ayub pasal 1 ayat 21. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya?
Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini loh saudara, jawaban daripada Ayub yang luar biasa. Ya, dikatakan Ayub tidak mengumpat. Ayub tidak menyalahkan Allah. Ayub tidak menggerutu kepada Allah. Dan Ayub tidak protes dan marah kepada Allah. Justru dia mengatakan, aku lahir dengan telanjang gak bawa apa-apa. Bahkan mungkin air susu pun kalau nggak dikasih ibuku pun aku gak apa-apa. Katanya Ayub waktu telanjang. Begitu ya Pak Adi Pram ya. Dikatakan, enggak apa-apa. Memang aku lahir telanjang kok nggak nggawa cincin. Masa lahir bayi procot moro-moro nggawa cincin. Waduh naik kaget mamai saudara. Nggak bawa apa-apa. Tapi aku harus sekarang pun kalau kembali pun nggak bawa apa-apa, nggak masalah. Itu kata Ayub. Inilah saudara. Apapun boleh terjadi saudara. Ayub menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang dihormati oleh Ayub. Keputusan Tuhanlah yang diterima oleh Ayub. Mungkin hari ini Bapak Ibu termasuk saya. Ujian datang bertubi-tubi. Ayo kita belajar. Tetap menghormati keputusan dan kedaulatan Tuhan. Yakin dan percaya. Kedaulatan dan keputusan Tuhan itu terbaik buat saudara dan saya. Katakan. Ayub menghormati kedaulatan Tuhan. Dan akhirnya Ayub tidak membuat kesalahan kepada Tuhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali kan. Alkitab berkata 2 kali lipat dikembalikan kepada Ayub. Anaknya 10 balik 10. Yang dulu cuma ganteng. Sekarang jadi super ganteng. Yang cantik menjadi super cantik. Ya. Anaknya Ibu Sophie namanya siapa nih? Nah, kayak Mas Aldo. Wah, anaknya Ayub kayak Mas Aldo nih saudara. Ya, mana ibunya? Kok gak cocok kayak ibu gitu? Oh iya sama ya. Jadi, dikembalikan 2 kali lipat yang lebih baik lagi. Ketika saudara saya tidak berontak. Sakit, sedih, ya Pak Pur. Menghadapi kegagalan pasti kecewa, sakit, sedih. Tapi Ayub belajar dari Ayub. Tokoh yang kedua, yaitu Yusuf. Yusuf dikasih janji Tuhan kan? Dikasih mimpi kan ya Pak Adi Pram? Apa mimpinya Pak Adi Pram? Gandum, dari berapa ikat gandum itu? Nawang berapa ikat? 12 ikat gandum. Di sini ada gandum yang lain. Dimakan ya. Terus yang satu matahari bulan tunduk kepada Yusuf kan? Ya. Itu kan janji Allah. Apakah janji itu langsung muncul, langsung terjadi, langsung dinikmati Yusuf? Enggak. Berapa tahun? Ayo. Kok gak ada sing iso lho. Pak Adi Pram nanti dihidupkan namanya fresh cell ya. Pak Adi Pram nanti bisa bantu sama Nawang dihidupkan lagi fresh cell, belajar firman Tuhan. Berapa tahun Yusuf menunggu ini? Impiannya menjadi kenyataan. 13 tahun. Waktu yang panjang saudara. Coba Pak Adi Pram janjeni anaknya 13 tahun. Pasti di lokno mbek anaknya. Wah bapakku wis tukang ngibul. 13 tahun cek lagi. Ya kan gitu toh.
13 tahun loh saudara. Yang lebih parah lagi Abraham saudara. Abraham berapa tahun? Loh ini kemarin sudah saya kupas loh. Berapa, di mana? Di Langsep atau di mana itu ya? Berapa tahun Abraham menunggu janji Allah? Yang tepat. Salah. Hampir. Kurang di bawahnya 25. Yang tepat 21 tahun. Janji itu datang ketika Sarah berumur 79. Berarti kan pada umur 100, berarti kan 21 tahun. Janji Allah baru dinyatakan. Apakah tokoh-tokoh ini semuanya kecewa? Mungkin secara daging ya, tapi enggak pernah protes kepada Tuhan. Endingnya orang yang tidak pernah protes kepada Tuhan atas kegagalan dan kekecewaan, endingnya pasti baik. Colek kanan kiri saudara, bertahan dan sabar. Supaya berkat Tuhan turun atasmu dahsyat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana caranya mengatasi kekecewaan? Ada 7, nanti saya selesaikan secara cepat, kalau enggak ya mungkin 5 aja. Supaya saudara dan saya ini tidak salah melangkah, tidak salah menyalahkan Tuhan, tidak cepat-cepat protes kepada Tuhan untuk menghadapi kekecewaan ini. Yang pertama, supaya saudara bisa bertahan dalam kegagalan atau bisa mengatasi kekecewaan saudara, yang pertama saudara harus berdamai dengan yang namanya kecewa. Jak damai saudara. Caranya bagaimana? Yang paling gampang. Ngejak damai, kecewa itu gini loh. Kecewa itu ada di mana? Di mata, apa di telinga, apa di kepala? Di hati. Cara yang paling enak apa? Ayo Pak Adi Pram. Apa? Jembarge hati. Ya jembarge hati Bang. Tapi yang untuk supaya gampang apa? Praktek. Gini loh. Ngelus dodo ambek ngomong nih, sabar ya Bu Maria gak ono ya. Oh, sabar ya Ci Erna, memang Pak Purnomo itu bolak-balik nyulik di sambel kadang. Ya sekarang jangan nyambel, biar gak ngulek terus biar gak kesel Bu ya. Jadi sabar ya gitu. Gitu loh, contohnya begitu. Buhar, wah Buhar itu yang setia tuh. Dari pojok sana sampai sini datang. Ya kadang-kadang sabar ya apapun, iya Bu aku bolak-balik sabar. Dulu jemaat, aku bolak-balik di Seneni mbek jemaat. Nah, kalau saya sabar begitu saudara. Ya ngelos dodo saudara. Di sini berdamai itu apa? Berdamai dengan rasa kecewa. Saudara dan saya ketika ada masalah kegagalan datang, saudara jangan protes kepada Tuhan. Saudara jangan marah-marah kepada Tuhan. Saudara jangan istilahnya bersikeras kepada Tuhan. Tapi saudara datang berdoa, berserah, tetap percaya. Sampaikan keluhan saudara, sampaikan kekecewaan saudara kepada Tuhan. Ojo kecewa, Nawang kecewa dengan Bu Sophie ngomong Pak Adi Pram. Ya Pak Adi Pram pas atine enak. Ini contoh loh Pak ya. Nah gak pas hati enak ya. Iya Bu Sophie itu sering nunutan. Nah ini contoh ya Bu ya. Padahal ya sungguhan gak apa-apa gitu loh. Ini contoh. Loh nah namanya orang pas atine gak enak. Kan ya begitu. Makanya keluh kesah dan segalanya itu kembalikan kepada Tuhan. Gak mungkin Tuhan Yesus ngomong mbek setan, ngerasain mbek setan. Gak mungkin. Ngomong mbek Pak Adi Pram juga gak mungkin. Ya mungkin apa? Yesus langsung kepada saudara dan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama saudara harus berdamai dulu dengan namanya rasa kecewa. Kalau saudara enggak berdamai dulu, saudara terus bontok, ngamuk, mangkel,
nggak akan beres saudara. Dan saudara terus dibuntuti, terus dikintili saudara yang namanya kecewa. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ya. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ada yang bisa? Tolong dibacakan dulu. Pak Ali Bram, sudah ketemu? Boleh dibacakan? Ayat 6. Ya. Amin. Ketika saudara dan saya kecewa, berdamailah dulu dengan kecewaan. Sampaikan semua melalui doa kepada Tuhan. Damai sejahtera akan melingkupi saudara dan saya. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat ya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Yang kedua adalah tetap bersikap positif terhadap rencana Tuhan yang tidak sesuai dengan hati saudara dan saya. Ya. Jadi kalau ada masalah, ada ujian, saudara itu tetap bersikap positif. Saya kadangkala, ya jujur saudara, banyak mikir negatif kadang. Ya toh? Demikian juga saudara mungkin dikecewakan oleh teman lah. Ya, jangan langsung berpikiran negatifnya, jangan. Coba saudara kok kena apa ya? Biasanya enggak kayak gini kok tahu-tahu kok kayak gini. Kan gitu ya Pak Adilam. Itu jangan langsung dipikirkan negatif. Wah, wis mulai gak seneng iki. Wis duwe bolo lain. Nah itu loh saudara. Itu kan pikiran negatif kita. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita, tetaplah bersikap positif terhadap rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, ayat Nawang dibaca. Yeremia 29 ayat 11. Sudah ketemu? Oke. Amin. Ya, yang kedua tadi apa? Tetap berpikir positif terhadap rencana Tuhan. Mungkin rencana Tuhan bagi saudara dan saya dirasakan, wah gak cocok Tuhan, gak cocok. Tapi firman Tuhan Yeremia tadi dikatakan, saudara harus berpikir positif. Bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan yang jelek. Rancangan Tuhan itu ada rancangan yang baik. Di mana dikatakan di sini apa? Damai sejahtera, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kalau saudara dan saya hari ini mengalami, mohon maaf, orang kita sering ngomongnya metamit ya saudara ya, dalam nama Yesus, kecelakaan dan sebagainya, itu bukan kehendak Tuhan sebetulnya. Tapi bisa saudara introspeksi diri, berpikir positif. Kok bisa ya kamu tadi kok nabrak? Kok bisa ya? Saya ini paling suka mobil tuh setir sendiri saudara. Sampai Butat seringkali marah-marah sama saya. Kalau saya ke Jakarta, ke Semarang, ke mana ya, ke luar pulau. Itu saya tuh kalau disupir itu enggak enak gitu loh, kayak risih gitu loh saya. Ya. Ya suatu saat, ya namanya sudah kecapean ya. Nyenggol apa, ini loh, pinggiran tol itu loh. Ya, apa, ini loh, pinggiran jalan itu loh saudara. Ya batas itu, serat gitu, ya namanya beset ya. Terus saya gini, wah ini mosok kehendak Tuhan. Ya enggak lah, saya yang capek kok, mungkin saya ngantuk. Jadi kecelakaan bisa terjadi itu
Bukan rancangan Tuhan. Gak pernah Tuhan merancangkan kepada saudara dan saya rancangan yang kecelakaan, jelek, enggak. Itu kesalahan saudara dan saya. Makanya berpikirlah positif. Selalu berpikir positif. Kalau saudara selalu berpikir positif, enak. Ayem, sudah. Jadi tidak ada apa-apa tuh selalu pikir positif. Jangan negatif. Coba pikir negatif terus saya. Ya, nanti kan apa? Cepat tua saudara. Lihat ini bapak kembar saudara. Umur 72. Saya kayak gini saudara. Apa jamu ini Pak Pur? Sabar. Duduk jamu sing duduk saudara. Bukan, sabar. Berpikiran positif. Ya. Mas, meskipun Bu Sopi guyu orang guyu kalau saya punya pikiran negatif. Wah, wis ngerasani aku ya. Padahal kalau saya diguyu Bu Sopi tambah senang. Wah Bu Sopi lihat aku, wah paling Pak Pur tambah meneh gitu loh saudara. Itu namanya berpikiran positif. Yang berikutnya, yang ketiga, tak kejar aja supaya cukup ya 7 ya. Belajar dari pengalaman. Setiap kekecewaan bisa menjadi pelajaran yang berharga. Ambil pelajarannya. Ketika saudara dan saya dikecewakan oleh teman saudara, bahkan suami, istri, anak, mertua, boleh mengecewakan. Tapi ambil tadi yang positif, dibuat pelajaran. Oh nak ngene, aku gak leh ngene. Ngerti gak aku ngomong gini saudara? Ngerti kan, paham ya? Bu Gak paham. Kecewaan itu dipelajari. Terus jadikan pengalaman. Ya, supaya saudara bisa mendapatkan suatu pelajaran berharga. Oh nak ngene neh, meneh aku gak akan ngene. Kan gitu loh saudara. Ya, itu sebuah pelajaran. Roma 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadikan semua yang saudara anggap mengecewakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Pengalaman dan menimbulkan, kalau saudara bisa melakukan ini, pastilah yakin dan percaya. Saya ngomong di atas mimbar ini, saudara menjadi orang yang sabar. Di luar ngomong sabar. Kadang saya kalau ngerungokno omongan njobo, kudu ya bener nawang. Ya, wis kudu tak perkes. Ibarat Pak Hadi Pramono tak cewekel. Iki lho. Tapi kita punya jemaat yang luar biasa. Sabar Pak Pur, sabar Pak Pur. Gusti mboten sare. Lah wong spanduk bal-balane wakeh diterus gede. Gusti mboten sare waktu peristiwa Kanjuruhan itu. Kan banyak itu. Oh ya bener. Coba sare, entek dunia saudara. Gusti sare ya apa? Kiamat. Kalau Gusti turun ya mesti kiamat saudara. Gusti gak pernah tidur. Terutama lihat jemaat BRC. Termasuk juga nunuan saudara. Yesus gak pernah tidur menjagai saudara dan saya. Amin. Yang keempat. Apabila pengharapanmu terlalu tinggi atau kurang realistis, turunkan pengharapanmu sebab mengharapkan orang lain untuk sesuai dengan harapan kita akan berakhir kecewa. Jadi kalau saudara ingin mengatasi kekecewaan, mungkin saudara harapanmu itu terlalu tinggi. Terlalu muluk-muluk. Yang gak realistis, saudara mulai koreksi. Wah gak iso. Suami istri pun juga kadang-kala gak bisa loh saudara.
Ya, saya disertasi, nanti ujian Mei, gelar doktor, ngambil konseling krisis pernikahan. Ya, saya pelajari banyak pelajaran yang saya terima. Nanti saya akan khotbahkan mungkin 2-3 bulan tentang keluarga. Jadi di sini saudara, suami istri pun kalau kita berharap terlalu tinggi, terlalu muluk, gak realistis, kita suami istri pun juga gak bisa saudara. Oleh sebab itu kalau saudara untuk menghindari kekecewaan, direm. Jadi contoh gini loh, misalkan gini, saya sama Bu Ita punya keyakinan gini loh, Mama, kamu tuh yang mbok jadi ya perempuan yang paling cantik di dunia, yang paling sabar di dunia, yang paling mengasihi Purnomo di dunia. Begitu loh saudara, ya namanya muluk kok. Benar enggak? Sampai dulu, muluk itu dulu saudara. Ngerti muluk saudara? Tinggi gitu saudara. Ya, kan boleh bilang. Lah, tapi apakah Bu Ita bisa memenuhi semuanya? Belum tentu saudara. Nah suatu saat, apakah Bu Ita enggak bisa mengecewakan saya? Bisa. Saya juga bisa seringkali mengecewakan Bu Ita. Untuk bisa mengatasi itu, saudara mulai ngerem. Nah Bu Itanya bisa masak misalkan, ini contoh ya. Ini contoh, kan Bu Ita kan seringkali ngomong, ngaku sendiri ya nggak suka masak dulunya Pak Abraham. Terus tak suruh masak, apa ya, sukaan saya tuh, apa ya. Oh, ayam kecap, ya bolehlah. Saya suka itu ini loh, kayak apa Bu? Sop merah. Nah, sop merah dikasih kentang goreng itu loh. Waduh itu kalau paling enak. Nah, kalau ekspektasi saya setinggi wong mama saya itu pintar masak, saudara. Mama saya mulai kecil tuh namanya disopkan merah tuh enaknya luar biasa. Enak. Nah, tapi Bu Ita yang enggak suka masak, tapi bayangan saya terlalu tinggi yang enggak realistis dengan kenyataan yang Bu Ita enggak suka masak. Ini contoh aja. Ya mana bisa tak bandingkan dengan mama saya, saudara. Maksudnya begini loh, kalau saudara tidak mau dikecewakan orang lain, remen loh ekspektasi saudara itu. Keinginan saudara itu, baik ini berlaku untuk rumah tangga, itu baik saudara. Nah tahu nyonyanya Pak Haripram gak iso bikin apa ya ibaratnya soto, isinya cuma yo anyep-anyep asin ngetok. Ya diharapkan jadi soto yang enak. Kenapa saya mengatakan begitu? Saudara dikecewakan oleh suami atau istri, gegeran terus saudara. Gegeran terus. Kenapa? Yang satu egonya tinggi. Jaluin yang muluk. Yang enggak realistis. Yang mbok ya turunkan sedikit demi sedikit. Ya wes gak apa-apa. Ini nak ngomong Pak Haripram sama nyonya. Ya wes gak apa-apa nyonya. Anyap-anyap titik engko meneh tuku ngene Pulau Sari ya sing lebih enak. Ya ngono tok ngomongnya kan gak apa-apa. Ya memang gak bisa masak. Turunkan. Ojo dipaksa, istrinya gak iso gawe dipaksa. Perempuan apa? Masak gini aja gak bisa. Jangan saudara. Ini saudara, ini ada pepatah yang bagus ini. Apabila pengharapan kita terlalu tinggi, yang kurang realistis, turunkan pengharapanmu. Jangan namanya apa bahasa Belandanya. Enggak mau ngeduk itu namanya apa? Medenteng saudara. Apa bahasa Mandarinnya medenteng? Pak Haripram. Pak Haripram ini luar biasa nih dari Cungkok punya itu. Apa medenteng itu? Pucu tahu? Oh gak tahu. Oh ada didik ketularan Mbak Morotua. Apa biasanya Pak Pur ini saudara ya. Saya juga gak tahu saudara. Ya medenteng itu bahasa Mandarin gak tahu. Ya yang lebih kasar lagi
Kalau bahasa Jawa Timur begudul. Ya, itu begudul meteteng total di jaluk karpe dhewe kudu isa, harus dituruti dan sebagainya. Ya, ini loh Saudara. Turunkan pengharapanmu sebab mungkin saja orang yang kita harapkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan seperti apa yang saudara harapkan. Jadi kecewaan itu nggak akan berlarut-larut ketika saudara bisa menurunkan ego saudara. Yang kelima, ingatlah bahwa kita hanya bisa mengontrol dan merubah diri kita sendiri dan bukan mengubah orang lain. Jangan berusaha mengubah orang lain sebelum saudara sendiri berubah. Paham ini? Ngerti maksudnya? Gak ngerti? STT? Mana STT-nya? Kok gak keton? Oh, angkat tangan. Ngerti maksudnya? Cuma kalau bahasanya Jawa, mereka pasti cuma manduk-manduk tok. Aku gak ngerti Pak Pur. Ya toh? Jadi ingat saudara ya, kalau saudara mau menginginkan sesuatu kepada orang lain, supaya menyenangkan saudara, kontrol dirimu. Gak bisa. Yang nomor satu lakukan, kita sendiri kasih contoh dulu. Kontrol dulu hidup saudara dan saya. Mengubah diri kita sendiri, baru orang lain pasti berubah. Saya tadi pagi kok ingat tek. Zaman kecil saya. Bapak saya kan belum terima Yesus. Saya remaja, ya kayak Nawang gini. Di mana-mana ngewentele sama gembalanya. Pelayanan kemana, sampai orangnya masih ada. Di sini juga, di dekat sini. Saya punya kakak rohani. Adiknya terkenal di Indonesia. Punya universitas. Ya, kemarin berapa puluh tahun ketemu lagi. Sudah lama enggak ketemu. Ini namanya Om, titik-titik ya, enggak perlu saya sebutkan orangnya. Saya kemana ngintil aja saudara. Lalu suatu saat Om ini sama timnya ngomong gini kepada saya. Cicit, aku tak nginjil di papa mamamu ya. Terus, dah gimana Om caranya? Udahlah, percaya sama Om. Pasti mama papamu ikut Yesus. Tahu-tahu datang, dibuka Alkitab, mulai nginjil. Terus yang terakhir, ngomongno masalah yang kepercayaan papa saya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Gak boleh menyembah ini, gak boleh menyembah. Aduh, gitu loh saudara. Saya kaget saudara. Dek gitu. Ya, ini apa ya, karepnya itu betul saudara. Tapi begitu papa saya, wah ya gak iso. Delon, dia gerejamu. Ya salibis teko kayu kok. Ayo digituno saudara. Kan tersinggung. Maksudnya itu baik. Maksudnya baik menginjil. Tapi salah caranya saudara. Ya, jadi kalau saya kembalikan lagi membuat orang jadi kecewa kan. Oh nak wong Kristen tiba ini toh. Jangan saudara. Saudara dan saya memang Tuhan Injil mengatakan kabarkan Injil keselamatan sukacitaku ke seluruh dunia tapi dengan cara yang baik. Akhirnya apa? Saya berempat sama adik saya. Gak iso. Aku ngomong sama adik-adik saya gini. Gak iso ngene carane. Masuk sekelas pendeta benihin ditekakno. Papa kita gak terima kasih karunia. Kenapa? Wis ngoyot. Rubah. Saya berdoa. Tahu-tahu ada ayat 9 buah roh. Terus saya ngomong sama adik-adik, ayo praktek. Wong Kristen itu cuma praktek ojo pinter ngomong ini tok.
senggol kanan kirimu, praktek firman Tuhan. Apa yang saya lakukan sama adik-adik saya? Mengeluarkan buah roh. Diseneni ya Pak, rendah. Ojo gini, apa Pak? Lalu, jangan. Ya Pak, maaf ya Pak, kasih keluarkan. Buah-buah roh kan, apa lagi? Kesabaran, sukacita. Orang Kristen sukacita. Terus akhirnya papa, mama saya ini, delok, wong Kristen masih sedih, tetap guyu. Itu bukan stres loh ya. Bukan stres, tetap sukacita. Nah dilokno tetap sabar, rendah hati, apalagi penguasaan diri dan sebagainya. Akhirnya mama saya ini, oh tiba-tiba wong Kristen ngene tuh. Langsung, aku mau terima Yesus. Tepuk tangan buat Yesus kadang dasar. Papa saya sayangnya 2 kali diizinkan stroke. Tapi puji Tuhan, meskipun diizinkan stroke, detik-detik terakhir. Seperti orang yang disalib detik terakhir, gak apa-apa. Papa saya koma pertama, pendarahan di otak kurang lebih lubang berapa ya, pokoknya gede kok. Tinggal akhirnya kita sama adik-adik berdoa, Pak, mau Pak, anak-anak doa. Karena dia gak cuma mungkin dengar ya, namanya belum meninggal kan pasti dengar lah. Saya ngomong sama adik-adik, Pak mau tak doakan Tuhan Yesus biar jamah. Dia cuma kedip mata, mengeluarkan air mata. Saya tangkap itu, dia mau. Begitu dia mau, saya sama adik-adik saya berdoa, mujizat terjadi. Di otak yang sudah lubang pendarahan hampir aja game out saudara. Tuhan sembuhkan. Itu mujizat yang pertama. Tepuk tangan saudara. Yang kedua, stroke lagi saudara. Saya lihat papa saya sudah kemungkinan kecil sekali untuk bisa sembuh. Saya berdoa sama adik saya, Pak sudah gini aja Pak. Anak-anak pasti rela. Dari papa sakit ya toh. Akhirnya saya berdoa di samping papa saya. Pak panggil Yesus. Cuma panggil Yesus saja. Dalam hati panggil Yesus. Terus matanya bergerak. Jadi inilah itepe saudara, bisa goyang-goyang gitu saudara. Terus mengeluarkan air mata. Akhirnya tidak tahu bagaimana tangannya mengangkat. Langsung berangkat saudara. Saya yakin detik terakhir seperti orang yang di atas kayu salib terima kasih karunia. Itu loh saudara ya. Kalau saudara ingin rubahlah diri saudara sendiri baru merubah orang lain. Jangan orang lain minta berubah kita tambah enggak berubah. Yang terakhir. Terimalah setiap kenyataan, baik itu yang mengecewakan saudara dan saya, dengan ucapan syukur, mengambil positifnya dari kekecewaan tersebut. Baca ayat yang terakhir. Matius pasal 11 ayat 6. Baca yang keras Pak Adi Pram. Sudah ketemu? Ayo para pemusik. Amin. Tepuk dada saudara. Aku tidak kecewa jadi orang yang paling bahagia. Ya, Injil mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Mungkin saudara terasa senit gitu ya. Terasa senit, senit saudara. Macekit gitu saudara. Tetaplah bahagia. Itulah yang dikenan Tuhan. Mari saya undang berdiri.
Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita hari ini juga diberkati oleh perjamuan kudus. Bisa saya minta roti dan anggur satu? Kita nyanyikan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Saudara angkat tinggi roti di atas kepala saudara. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Saudara angkat perlahan air anggur di atas kepala saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah air anggur di tangan saudara adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Purnomo. Biarlah firman ini menjadi sumber kekuatan yang baru dan firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Apapun permasalahannya
yang kami hadapi ya Bapa. Asalkan kami berjalan bergandengan dengan Engkau, kami cakap menanggung setiap Amin. perkara. Di dalam nama Yesus Tuhan sudah menyiapkan semua jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini, buat tubuh dan darah yang sudah Engkau berikan untuk kami, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak dalam penghukuman kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati firman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan hari ini, lambaikan tangan. Haleluya. Ya Bapak Ibu, pengumuman Gereja Betania Reborn melayani pelayanan pastoral, yaitu urapan minyak, kemudian baptis air, pernikahan, pemberkatan pernikahan, dan juga satu lagi apa ya? Baptis air, pernikahan, urapan minyak. Oh iya, doa kalau Bapak Ibu Saudara misalnya lagi mau buka usaha dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita mengundang hadirat Tuhan terlebih dahulu dan kita percaya bahwa perlindungan dan keselamatan Tuhan akan dinyatakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kali memulai langkah apapun yang baru, hendaklah kita mengundang Tuhan terlebih dahulu. Seperti Bapak Ibu Saudara ingat kalau ada pernikahan di Kana, Yesus hadir dan diundang di dalam pernikahan itu. Makanya Yesus hadir dan datang memberikan satu keselamatan, datang memberikan berkat yang luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh kedua mempelai. Yaitu ketika air anggurnya habis, maka Yesus yang ada di lokasi itu dengan segera, dengan sigap, dengan waktu yang tepat, dia bisa mengubah air putih menjadi air anggur. Nah, untuk itu setiap kali kita hendak melangkah, alangkah baiknya ketika kita selalu mengundang Yesus terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ibadah Betania Reborn Center dilakukan setiap hari Minggu seperti hari ini pukul 10. Dan kemudian doa firman mujizat diadakan setiap hari Kamis pukul 18. Sementara pengumuman itu dahulu, kemungkinan kalau ada pengumuman lanjutan maka akan diumumkan melalui grup jemaat. Ya, itu dulu. Saya undang dengan penuh kasih, saya undang dengan penuh hormat. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah yang mendatangkan berkat hari ini. How great is our God. Sing with me, how great Amen. is our God, and all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Ooh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God, and all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Haleluya. Terima kasih ya Bapak buat
ibadah pagi hari ini yang mendatangkan berkat dan keuntungan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kami percaya Tuhan, ibadah ini akan mendatangkan keuntungan dan berkat-berkat yang tiada terselami buat kami semua. Memberkati setiap pelayan musik yang hari ini melayani multimedia, soundman, bahkan jemaat tercinta yang sudah datang secara onsite di BRC Golf. Jemaat-jemaat yang tercinta yang menyaksikan ibadah ini dimanapun mereka berada. Jemaat BRC Nunukan Kalimantan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam genggaman perlindungan Yes, Tuhan. amin. Apapun pergumulan mereka, kami hamba-Mu terbatas. Tetapi kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Pergumulan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Amin. Yang sakit di dalam nama Yesus mendapat kesembuhan. Amin. Letih lesu berbeban berat mendapat kelegaan. Yes, Yang mendapat amin. persoalan dalam bidang ekonomi di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan Amin. ekonomi mereka semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mulai hari ini Amin. sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.